Oke guys, kita mulai podcast yang baru ya. Hanya saja kalau kalian melihat ini di YouTube, podcastnya agak berbeda. Jadi saya sedang mencoba menggunakan teknologi VR untuk melakukan podcast. Dan mungkin kita akan berbicara agak panjang, sekitar probably 20 menit. Oke, aplikasi yang sedang saya pakai, aplikasi Noda, aplikasi untuk membuat konsep di dunia 3 dimensi. Oke, konsep yang ingin saya bicarakan adalah let's see. Apalagi kalau bukan remote work. Oke, kalau kita bicara remote work, tujuan dari remote work selalu adalah untuk mencari klien. Itu suatu yang paling mendasar. Jadi kalau kamu bicara remote work, kamu nggak pernah bicara tentang lain-lain kecuali get client. Wajib, kamu nggak bisa berbicara remote work tanpa memikirkan konsep dasar ini. Kamu nggak pernah boleh punya tujuan yang tidak jelas dalam hal remote work. Konteks dari remote work adalah bagaimana kamu bisa meyakinkan klien untuk men-hire kamu dan memilih kamu dibanding ratusan potensial pekerja yang lain. Nah, di konteks ini kamu harus tahu bahwasanya untuk mendapatkan klien ada satu hal yang harus benar-benar kamu sadari, yaitu konsep yang disebut dengan personal branding. Personal branding ini adalah bagaimana kamu dipandang di internet. Saya langsung aja mengatakan internet, meskipun sebenarnya bukan mesti harus internet sih. Di dunia sekarang begitu kita bilang personal branding ya sudah disebut internet. Padahal ya nggak mesti seperti itu juga. Bisa kamu bisa menggunakan media yang lain zaman dulu ya. Tapi kita sekarang fokusnya adalah menggunakan media internet, sehingga begitu kita mengatakan personal branding, yang harus kamu pahami adalah itu adalah bagaimana kamu dilihat di internet oleh potensial klien. Oke, konsep ini itu luar biasa penting, bahkan sampai saya menghabiskan banyak chapter di buku saya yang akan sedang proses, sudah selesai ditulis sama Mas Rama, dan sekarang sedang dalam proses pengajuan ke penerbit. Saya berusaha agar masuk ke Gramedia, salah satu penerbit yang saya sukai. Oke, dari konsep ini kamu harus tahu kalau kamu punya skill, kamu harus benar-benar membuat skillmu itu terlihat dengan jelas di internet. Nah, cara yang bisa kamu lakukan untuk melakukan itu adalah dengan blog. Kamu harus membuat blog. Atau zaman sekarang kamu sudah bisa aja langsung menggunakan Medium aja. Saran saya tetap Medium, karena Medium itu sudah menjadi de facto ya so far. De facto agar klien, potensial klien membaca artikelmu. Itu sudah luar biasa banget. Nah, kalau kamu sudah melakukan ini, maka untuk mendapatkan job dari klien via internet, personal brandingmu adalah kamu tulis sebanyak-banyaknya apapun yang kamu sedang pelajari di internet. Nah, ini kamu nggak pernah boleh berpikir kamu, wah saya nggak bisa mas, soalnya saya masih newbie, nggak bisa. Ini untuk semua kalangan loh ya. Nah,
kamu harus tahu bahwasanya untuk mendapatkan pengakuan di internet zaman sekarang kamu nggak perlu repot-repot, kamu nggak perlu mengeluarkan dana banyak, kamu tulis di Medium itu gratis. Apa sih yang kamu tulis? Yang kamu tulis pertama apa coba? Troubleshooting. Troubleshooting itu misalnya gimana? Misalnya kalau kamu saat ini lagi melajari Python kan, mungkin Python. Nah kemudian kamu hadapi masalah dengan menginstal PyCharm, di sistem operasi tertentu, di Windows, di OS X atau di Linux. Kemudian ternyata kamu sadari ada solusi yang kamu cari di internet juga nggak ada, kamu tulis. Bahkan kalau solusi pun itu ada tetap di internet, tetap aja tulis. Jangan pernah berpikir, oh sudah banyak yang nulis, aku nggak akan nulis lagi. Enggak. 6 billion orang di dunia ini, masa semua orang membaca satu sumber kan? Bisa jadi dia membaca artikelmu dan kamu dianggap yang pertama menulis itu. Jadi nggak masalah, tulis aja artikel-artikel yang troubleshooting. Kedua yang bisa kamu lakukan adalah menulis tutorial. Nah, di sini ada trik ini. Kalau bilang kamu tutorial, wah berarti aku harus master dong ya. Ya, enggak juga. Kalau kamu buat tutorial, berarti kamu bisa mempelajari semua dari awal. Tutorial itu kamu belajar dari awal. Newbie. Atau bisa juga kamu expert. Atau intermediate aja lah ya. Expert. Expert itu saya bilang dari bagian intermediate dan advance sudah dianggap expert lah. Nah, kalau kamu masih newbie, kamu bisa ngebangun tutorial. Kenapa? Tapi yang harus kamu lakukan adalah kamu harus menulis dalam kata-kata yang mengajar, bukan kata-kata yang mencari tahu kamu seorang newbie. Contoh seperti ini. Misalnya kamu, ini sering saya ulang-ulang loh ya. Misalnya kamu baru pemula di Python nih, menggunakan Flask atau Django. Kemudian yang kamu lakukan adalah jangan seperti ini. Hai, aku pemula di Python dan aku sedang mempelajari Django yang ternyata Django itu sulit sekali. Nah, tapi aku akhirnya berhasil menyelesaikannya dalam hitungan 3 hari. Hari pertama aku belajar ABC. Nah, kamu nggak boleh seperti itu. Yang kamu lakukan apa? Yang kamu lakukan adalah kamu langsung aja menjelaskan, hai guys, kali ini di tutorial ini aku akan mengajarkan kamu dengan bagaimana menggunakan Django. Dalam 3 hari aja kamu akan bisa menguasai Django, ikuti petunjuk-petunjuk saya. Kesannya apa? Kesannya kamu seorang expert. Dan apakah kamu seorang expert? Iya, kamu sedang menuju ke arah sana. Jadi saat kamu belajar, kamu juga menulisnya, mempublikasinya di Medium, dan itu akan menjadi personal brandingmu di internet untuk membuat kamu mendapatkan klien yang akan adalah fondasi dari remote work. Itu guys. Jadi yang dimaksud dengan remote work, fondasinya personal brand itu seperti ini. Nah, dengan cara ini saya yakin kamu akan bisa mendapatkan klien dengan cepat meskipun kamu seorang pemula. Topiknya adalah gunakan Medium untuk personal brandingmu dan pelajari dan tulis tutorial meskipun kamu seorang newbie, itu medium, beginner atau expert. Oke, thank you semua dan sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Bye.